dari ayat-ayat yang ada di brosur jelas tentang keadaan orang-orang kafir yang dimasukkan neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku beriman tetapi amal buruknya lebih banyak sedikit daripada amal baiknya? Apakah keadaannya sama dengan orang kafir yang jelas menolak kebenaran dari Allah? Lebih banyak sedikit itu gimana maksudnya? Lebih banyak sedikit, iya tadi lebih banyak sedikit punjul sidik gitu ya. Kebaikannya luwih oke sidik daripada keburukannya. Pahalanya lebih banyak sedikit daripada dosanya. Mau digambarnya kaca sidik gini. Nah sekarang pertanyaannya, sudah ngaku iman, kenapa kok dosanya oke? Jangan-jangan ibadah jalan terus, maksiat jalan terus. Orang yang ngaku iman dengan iman yang shadiq, iman yang benar, itu sulit sekali untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak mudah-mudah bermaksiat kepada Allah. Itu orang yang benar dalam pengakuan imannya. Orang yang benar dalam pengakuan imannya, penglihatannya tidak mudah-mudah melihat sesuatu yang tidak baik. Begitu melihat sesuatu tayangan yang tidak baik, pornografi, pornoaksi, imannya memalingkan penglihatannya. Itu sudah otomatis ghadul basar. Orang yang benar dalam pengakuan imannya tidak mungkin. Misal laki-laki yang benar dalam pengakuan imannya adalah pandangan pertama melihat perempuan yang cantik jelita, misalkan. Itu otomatis imannya akan langsung memalingkan pandangannya. Tidak mungkin kok terus begini diikuti, begini sampai. Itu tidak mungkin. Ada yang salah kalau sampai begitu. Ada yang salah dengan pengakuan iman. Orang yang benar dalam pengakuan imannya itu tidak sembarangan menggunakan tangannya untuk bekerja. Begitu ada tawaran proyek yang tidak sesuai dengan keimanannya, menyimpang dari jalan keimanannya, keimanannya langsung memalingkannya. Dia tidak akan terima proyek itu sebesar apapun keuntungan yang dijanjikan. Ini ada proyek, nanti saya serahkan ke kamu dengan catatan nanti kamu memberikan sekian. Meskipun aku tahu kamu itu tidak masuk kualifikasi untuk garap proyek ini, tapi tolong berikan di mejaku sekian. Meski keuntungannya besar, orang yang beriman langsung akan menolak proyek ini. Karena ada sogok dan suap di situ. Dia tahu orang yang beriman itu ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang disogok itu berada di neraka. Maka keimanannya akan langsung memalingkan dia dari proyek ini, sekalipun keuntungannya sangat besar. Orang yang benar dalam pengakuan imannya, meski ada tawaran untuk riba mudah cepat, pinjol itu kan mudah dan cepat. Cukup foto KTP begini, misal ini KTP begini, di bawah begini, di foto, kirimkan 5 menit cair. Mudah dan cepat serta menggiurkan, tidak perlu keluar keringat untuk mencarinya. Bisa kok orang dengan kelekaran rebahan di atas kasur itu bisa dapat uang melalui pinjol itu. Jangan dipraktekkan loh ya. Semudah apapun, tapi kalau orang ini benar dalam pengakuan imannya, semudah apapun, sebesar apapun tawaran riba,
imannya akan langsung memalingkan dirinya dari praktek ribawi ini. Dia akan menolak. Nah, kenapa kok bisa kekuatan iman yang membentengi dirinya dari perbuatan dosa? Nah kok ini ada orang ngaku beriman tapi dosanya yo akeh. Lah nanti bagaimana nasibnya? Kalau pahalanya mengpunjul sidik. Ingat Bapak Ibu, orang yang beriman itu kalau benar pengakuan imannya sejak di dunia, dia tidak mudah-mudah bermaksiat kepada Allah. Dia tidak mungkin punya pola pikir, wis ora apa-apa yang jangan sik pacaran sik wong yo nyenengke tenan. Ora apa-apa selingkuh sik. Toh aku yo ibadahku kuat. Engko pahalane sapa ngerti luwih akeh punjul sithik. Saka dosane. Misal dosane 1 kilo, sapa ngerti engko pahalaku 1 kilo punjul saon. Wis ora apa-apa maksiat sik. Ndak pernah terlintas dalam benak orang yang benar dalam pengakuan iman. Pola pikir orang yang beriman itu tidak seperti itu. Seorang yang beriman itu akan punya pola pikir yang cerdas. Al-mu'min itu akan punya pemikiran yang cerdas. Al-qayyis, mukmin yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu mukmin yang cerdas, mukmin yang benar dalam pengakuan imannya. Yaitu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan yang senantiasa berusaha untuk kehidupan sesudah kematiannya. Itu mukmin yang sesungguhnya. Sehingga pola pikir seorang yang benar dalam pengakuan iman itu tidak kepikiran maksiat. Tapi yang terjadi, yang ada dalam pikirannya, bagaimana saya bisa menundukkan hawa nafsu ini. Mukmin yang benar tahu bahwa innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada dosa. Maka dia akan terus berusaha menundukkan hawa nafsu ini dengan cara tidak menuruti apa kata hawa nafsu. Itu pola pikir seorang mukmin. Kemudian sesudah itu dia akan terus berusaha menyiapkan bekal untuk kehidupan sesudah kematian. Maka tidak ada orang yang benar dalam pengakuan imannya kok punya pola pikir hari ini tak maksiat sih, hari ini tak pacaran dulu, hari ini tak riba dulu, pagi ini tak riba dulu, tak maksiat dulu, tak zina dulu, tak selingkuh dulu. Engko nek wis duhur tak sholat jamaah di masjid. So nek dino ahad tak teko ngaji ning MTA. Itu tidak pernah terlintas dalam pola pikir seorang mukmin yang benar. Yang terlintas dalam benak seorang mukmin yang benar itu hanya amal soleh bagaimana berusaha menundukkan hawa nafsu dan bagaimana berlomba dalam kebaikan. Itu pola pikir seorang mukmin yang haqqo, mukmin yang sesungguhnya. Maka tidak ada seorang mukmin kok maksiat jalan terus, ibadah jalan terus, itu bukan mukmin, tapi mempermainkan keimanan. Main-main dengan keimanan, main-main dengan pengakuan imannya. Dikirane pahala itu menurut angan-angannya sendiri. Coba diingat An-Nisa 123. Surat An-Nisa surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab
may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ada notnya tidak? Maksudnya di sini angan-angan yang kosong, ada yang mengartikan dengan kaum muslimin dan ada pula yang mengartikan kaum musyrikin. Maksudnya ialah pahala di akhirat bukanlah menurut angan-angan dan cita-cita mereka, tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Yalah. Yang namanya pahala itu bukan menurut angan-angan kita, Bapak Ibu. Tak maksiat sih, kok nek dosa kok terus tak jamaah ning masjid untuk ganjaran. Toh nek dosa kan dibalesnya mung siji. Nek kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Zinaku mau pisan, jamaah aku ning masjid wis petang rakaat itu wis piro kebaikan dihitung-hitung dhewe. Engko nek ditimbang ya jelas abot timbangan baike. Nek dihitung-hitung sendiri, pahala itu bukan menurut angan-angan manusia. Tapi yang namanya pahala itu menurut Allah. Maka mukmin yang haqqo, muslim yang haqqo, tidak ada ceritanya maksiat jalan terus, ibadah jalan terus, itu tidak ada. Mukmin yang sesungguhnya, muslim yang sesungguhnya, dia akan berusaha semaksimalnya meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Dalam arti tidak mudah-mudah maksiat kepada Allah, tidak menyengaja berbuat dosa, dan dia akan terus berlomba dalam kebaikan. Itu mukmin yang sesungguhnya. Kalau tanpa sengaja kita berbuat dosa dan lain sebagainya, kemudian nanti sampai di hadapan Allah ditimbang pahala kebaikan kita lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Karena manusia itu tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kalau lebih banyak kebaikannya, maka faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itu janji Allah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapapun orangnya yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan dosanya, maka tempat kembalinya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang mencapai puncak didihnya. Api neraka yang mencapai puncak didihnya. Itulah neraka hawiyah yang akan ditempati dan pasti ditempati oleh orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Kalau orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, meskipun punjulnya cuma sedikit, tetap fahuwa fi 'ishatir radiyah. Namun yang namanya pahala kebaikan menurut Allah, bukan menurut kita. Maka kalau kita sudah ngaku beriman kepada Allah, jangan mudah-mudah bermaksiat kepada Allah. Pola pikir yang harus kita miliki, bagaimana caranya kita berusaha menundukkan hawa nafsu kita yang bisa muncul setiap saat untuk mengajak kita maksiat kepada Allah. Tundukkan itu dengan jalan jangan menuruti apa kata hawa nafsu. Kemudian
persiapkan bekal untuk menghadapi hari sesudah kematian kita di dunia ini. Itulah mukmin yang haqqan di hadapan Allah. Ya, sekali lagi,